Ya elah ini kan cuma bercanda. Bercandaan doang, lagian juga cewek juga mau. Mohon maaf tapi gue bakal langsung kontra sih. Nah, Berarti gue harus pronya ya. Gitu nggak sih konsepnya? Oke. Nah, kenapa biasanya yang disalahkan itu adalah si pihak perempuannya nih, salah sendiri pakai baju seksi, salah sendiri pulang malam gitu, salah sendiri udah pakai baju seksi, jalan jalan sendirian gitu ya. Cari Godain jalan tempat lah. sepi, padahal emang jalannya lewat situ doang gitu ya kan. Gitu. Kenapa Gua nih kerja di juga si sampai pihak malam. laki-laki nih jarang lah jadi orang yang disalahin, kenapa sih kalau catcalling, kenapa lu nggak menghargai aja gitu, atau apa namanya, kenapa nggak lo yang menjaga pandangan lo aja, kalau misalnya emang itu mengganggu mata lo ya udah palingkan lah pandanganmu, ya nggak? Rezeki bos. Nah itu Oke, nah nih tapi coba menarik nih. Maksud gue nggak salah sih kalau lu cuma melihat, cuma mengagumi. Yang salah adalah ketika you act on it. Yes. Oke. Lu catcalling, Yes. lu pegang-pegang, Yes. itu udah menyalahi aturan gitu Yes. maksud gue. Kalau misalnya oke dia pakai baju seksi ya, sebagai cowok normal mungkin ya akan merasakan sensasi-sensasi dalam tubuhnya gitu. Terus dia Apa tuh? pengen untuk yang ngeliatin terus, menurut gue ya nggak masalah, asal ketika itu sudah mengganggu orang lain itu baru jadi masalah. Enggak sih? Betul. Itu sih. Dan- Batasannya tuh jelas banget loh padahal. Dan kalau Jadi tadi marah gue, emosi loh gue ngomongin ginian. dan kalau tadi pertanyaan lu tadi gimana? Kenapa Kenapa yang Yang disalahkan ceweknya Cewek aja? terus. ini dampak buruk atau mungkin gue bisa bilang kebiasaan buruk lain yang dimiliki oleh masyarakat kita. Gue nggak tahu di luar negeri gimana, gue nggak tahu di US, Europe, Afrika, Australia, gue nggak tahu gimana. Tapi yang jelas kalau di Indonesia, katakanlah Jakarta ya, karena gue belum ke seluruh Indonesia juga, jadi gue nggak tahu. Tapi intinya salah satu kebiasaan buruk lain yang kita punya adalah tidak mau, bukan tidak mau, tapi kita terbiasa untuk mencari kambing hitam. Oke. Mau korban tuh biasa tuh bang. Gimana? Idul Adha nggak tuh? Adha sih. Sama ini nggak sih Dam yang lu pernah bilang juga bahwa kita tuh lebih banyak membenarkan hal yang biasa Iya. dibandingkan membiasakan hal yang benar Iya. itu tadi ya. Betul, Tuh dia tuh. membenarkan yang biasa. Ya perlu diri. Membenarkan yang biasa dan bukan membiasakan yang benar. Betul. Tapi kalau dari gue tadi balik lagi ke apa tadi kok gue lupa. Kenapa? Di Indonesia Di Ya Jakarta. lo kan cuma di Jakarta nih mainnya. Belum Iya. pernah kemana-mana gitu katanya. Tadi kan ngomong gitu. Kenapa jadi kayak curhat ya? Gue di Jakarta terus nih bos, di mana nih? PPKM bos ya. Bukan gak pernah kemana-mana sih, cuman belum pernah tinggal di tempat Lain. Lain, gitu ya. kan. Cuman salah satu kebiasaan buruk kita adalah mencari siapa yang salah. Oh Tuh ya dia. kambing hitam tadi. Kambing hitam Oh, tadi. ngomongin kurban jadi lupa. Ya kan gue ngomongin korban gara-gara dia kambing Iya hitam. iya. Kebiasaan kita itu bukan menganalisis ini masalahnya apa. Ya. Kurang reflektif. Kurang Nah, reflektif. kurang reflektif, betul. Nyari salahnya siapa dan nyamber ke fenomena lain. Yup. Budaya kita dikuasai, didominasi oleh patriarki. Patriarki. Oke. Yang dimana apa nih pengaruhnya? Laki-laki selalu benar nggak ya? Tidak juga. Saya salah terus. Padahal katanya cewek selalu benar. Jadi siapa yang selalu benar? Nggak ada. Gimana nih? Gitu, nggak Ketika Yang kita selalu benar Tuhan. Ay, bener Aduh. juga tuh. Enggak. ketika kita ngomong cowok selalu benar, tapi cewek selalu benar. Itu kan balik ke beda konteksnya. Konteks Iya, lagi-lagi ya. Lagi-lagi konteks. Ketika wah ini nyamber ke salah satu teori psikologi dasar. Waduh. Apa tuh Pak? Teori yang dicetuskan oleh tokoh bernama Alfred Adler, salah satu tokoh psikodinamika. Ya.
keren tuh dia tuh. Tahu kan lo? Nah, Si Adler, Baba Adler. itu dah. Baba Adler. Teorinya dia adalah tentang inferiority complex, bahwa manusia akan selalu menghindari rasa inferior. Inferior adalah rasa rendah. Inferior adalah ketidakberdayaan. Simpelnya seperti itu. Merasa lebih tidak berdaya dibandingkan yang lain. Lawannya adalah superior. Superior. Tahapannya dari inferiority complex ini ada 2. Striving for superiority dan striving for success. Ketika striving for success, ketika seseorang udah punya power, dia akan berfokusnya di tanggung jawab. Oke, gua ketua, oke gua komandan, oke gua pemimpin. Iya. Wah, gue punya tanggung jawab nih. Ini anak-anak buah gue sejahtera nggak ya? Tugas gue gimana nih? Fokusnya ke situ. Tapi ketika striving for superiority, fokusnya adalah gue punya power, bos. Matanya gelap ya bos, Matanya ketutupan gelap. power. Dan itu yang masih sangat umum di masyarakat kita. Masih sangat umum. Kita terjebak dengan mental inferior. Ya di satu sisi bisa diwajarkan karena kita dulu dijajah. Dijajah ya sob. Iya. Dijajah 350 tahun sama Belanda, Ditambah Jepang. Jepang. Jadi kita terbiasa dengan bentukannya mereka. Terbiasa. Bisa karena biasa. Jadi itu yang bikin sekarang ya polanya kayak begitu jadinya. Karena cowok merasa, balik ke patriarki, karena cowok merasa gua yang Superior. superior Gua yang dan paling. apalagi Patriarki kan wanita harus ikutin laki-laki yes, juga. apalagi Laki-laki itu yang benar, yang apalagi memimpin. itu. Itu Jadi sangat. jadinya pemahamannya Ayo Bayu melek Bayu. jadi pemahamannya Uyu ngantuk. suara gua emang ini ya. Iya. Menenangkan ya. Kayak white noise sih suaranya ada. Coba Bang ngomong, bayangkan depan rumahmu gitu. Lagi rekoleksi nih. Muhasabah. Mau UN tuh. Kenapa jadi tatan muslim? Waduh. 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 Ya, nyambung lu semua. Tadi sampai mana gua? Sampai sini budaya patriarki. patriarki dari zaman penjajahan. Bud, kenapa di mana patriarki cowok yang benar, Cewek harus ngikut. cewek harus ngikut. Jadinya ketika seseorang berada di posisi yang lebih superior, kecenderungan paling dasarnya adalah gua nggak mau salah, gua nggak mau dilihat salah. Oke. Makanya we put the blame on the girls. Yes, Yo. Women. yes. All over the Sering tuh banyak tuh kejadian di sini. Apa tuh? Gimana? Nggak mau disalahin. Apa tuh? Siapa? Jadi nggak enak. Ya tahu tuh. Iya. Bener-bener Ya kita berarti lanjut topik berikutnya, saya takut Nanti tiba-tiba ada Iya, yang- HT-HT ya kan tukang bakso. Yuk terus. Masuk. iya mungkin kalau misalnya membahas masalah budaya dan kebiasaan berarti bisa ditarik lagi ke balik lagi ya ke masa anak-anak dong. Gitu bagaimana si anak-anak ini dibesarkan. Nah, mungkin nggak sih si kebiasaan-kebiasaan ini juga yang mungkin ini masih menjadi kalau menurut kita sebagai pendidik ya. pendidik itu kurangnya sex education. Ya. Sama ini enggak sih? Kalau ngomongin soal kambing hitam ya. Ya. Anak kecil jatuh yang salahin siapa? Itu. Lantainya bos. Nakal. Iya. Itu. Anak kecil kejedot meja yang salah siapa? Mejanya bang. Itu. Makanya kita jadi orang-orang yang nggak reflektif gitu. Ketika kita nabrak meja kan sebenarnya meja diem aja, kita yang jalan ya. Berarti kan kita yang salah sebenarnya gitu ya. Jalannya nggak lihat dia. Cuma mejanya nggak nangis. Mejanya nggak nangis. Bener. Ya kan? Bukan itu poinnya. Poinnya adalah kita jadi nggak terbiasa untuk reflektif dan nggak terbiasa untuk iya kamu hati-hati dong gitu. Ya sih. Lebih ke kayak ya kalau kita yang nabrak, yang disalahin meja. Sama kalau di jalan, kalau motor yang nabrak yang disalahin mobil. Wes enggak. Enggak Beda. Kalau itu nyambernya Beda lagi tuh ya. Beda lagi. Sorry ya. Itu yang gede sama yang kecil ya bang. Itu bisa nyambernya lebih panjang lagi. Lebih panjang Iya. lagi. Bisa Tapi- jadi 100 episode. Oke, tapi intinya itu bahwa kita tuh akan selalu mencari kambing hitam karena ya kita nggak terbiasa untuk
kalau kita tuh Reflektif. salah, reflektif Oke. bahwa Yes. ada sesuatu yang harus kita benarkan Yes. gitu. Sama yang tadi Dita bilang juga benar tuh. Sex education Sex tuh karena education tuh penting. di sini sex education masih terbilang tabu nggak sih? Tabu banget. Masih yang kayak aduh anak kecil udah dikasih tontonan kayak gitu malah jadi memancing gak sih? Jangan-jangan nanti malah jadi penasaran, malah jadi mau Betul, lagi betul. gitu. Ya, Dan kasih bahkan aja. mungkin sebagai orang tua juga kalau misalnya ditanya nih sama anaknya perihal seksual gitu ya masih kayak kamu masih kecil. Masih kecil, nanti aja kalau udah gede itu gitu. Ya nggak sih, gimana nih masalah sex education menurut lo bisa nggak sih mempengaruhi orang-orang jadi nggak menghargai lawan Batasan jenisnya batasan atau ya. batasan-batasan mana sih yang pantas untuk dipegang atau yang pantas untuk dibicarakan? Sebenarnya kalau kita ngomong minimnya sex education itu salah satu akibat juga sih Dari sistem pendidikan kita. Sistem pendidikan kita itu dari dulu mengajarkannya, membiasakan kita untuk terfokus ke hasil, tapi betul. tidak menghargai prosesnya. Oke. Sehingga yang tidak kita dapat ketika kita fokus ke hasil adalah menghargai proses. Ketika menghargai proses, kita akan dapat tuh pemahaman yang lebih dalam lagi tentang konteks-konteksnya. Betul. Benar. Kenapa pendidikan seks dianggap tabu di Indonesia? Karena buat mikirin konteks aja mereka belum sampai. Ya, sejauh ini Masalah sex education menurut lo bisa nggak sih mempengaruhi orang-orang jadi nggak menghargai lawan Batasan- jenisnya batasan atau ya. batasan-batasan mana sih yang pantas untuk dipegang atau yang pantas untuk dibicarakan? Sebenarnya kalau kita ngomong minimnya sex education itu salah satu akibat juga sih dari sistem pendidikan kita. Sistem pendidikan kita itu dari dulu mengajarkannya, membiasakan kita untuk terfokus ke hasil, tapi betul. tidak menghargai prosesnya. Oke. Sehingga yang tidak kita dapat ketika kita fokus ke hasil adalah menghargai proses. Ketika menghargai proses, kita akan dapat tuh pemahaman yang lebih dalam lagi tentang konteks-konteksnya. Betul. Benar. Kenapa pendidikan seks dianggap tabu di Indonesia? Karena buat mikirin konteks aja mereka belum sampai. Ya, sejauh ini orang-orang taunya pendidikan seksual adalah ya cuma hubungan seksual aja. Padahal kan Apa tuh? pada nggak tahu. Kasih tahu kan. Apaan bang? Dit apa Dit? Pendidikan seksual tuh isinya apa sih? Apalagi buat anak kecil deh. Mungkin orang-orang Sebenarnya juga nggak bahkan tahu nih. si sex education ini bisa dimulai sedini mungkin ya dari anak-anak TK benar pun banget. sebenarnya udah bisa diperkenalkan dengan sex education, tentunya dengan tahapan-tahapan Porsi-porsinya, ya, dengan betul. porsi-porsinya gitu. Mungkin kalau yang masih kecil bisa diajarkan tentang si organ-organ tubuh dulu nih, ya kan, organ-organ yang ada di tubuh kita tuh apa sih? Nah, dan yang paling penting diajarkan adalah bahwa ada loh yang namanya private parts. Yes. Yang dimana itu nggak boleh sembarangan dipertontonkan, dipertunjukkan, dikasih lihat ke orang lain dan Disewakan. Apalagi Disewakan. dipegang-pegang sama orang ya kan. iya, dan juga bagian-bagian tubuh orang kalau mau megang kita tuh harus izin loh, gitu, terutama di bagian private parts itu gitu. Kecuali orang tua ya gitu, orang tua aja juga. Orang tua juga sebenarnya harusnya izin sih. Mm-mm. Aku bantu kamu ya. Iya, kayak gitu sih. Jadi mereka tuh tahu batasannya bahwa yang kayak gini tuh nggak pantas loh untuk kayak kita umbar-umbar karena kan itu private parts, you keep it private, right? Gitu. Jadi itu nggak pantas untuk diumbar-umbar secara verbal maupun ya secara di Ya, visual gitu kan, secara sadar dipertontonkan. dipertontonkan ke halayak ramai. Kayak gitu. Nah, jadi mereka juga untuk bisa menjaga si sikapnya mereka ke orang lain. Oh, berarti aku nggak boleh ya sembarangan pegang-pegang lawan jenis aku, bahkan sesama jenis juga nggak boleh kok sembarangan pegang-pegang, itu kan punya orang juga gitu. Maksudnya itu
badannya orang lain gitu, kita Betul. harus izin. Nah itu kan sebenarnya juga bagian dari yang diajarkan di sexual education gitu, tentang sebenarnya sexual education itu adalah membahas tentang batasan-batasan sih, dan juga tambahannya adalah informasi tentang kesehatan, Betul. gimana perkembangan fisiologis lo tuh nanti gimana sih, nantinya lo akan berkembangnya seperti apa tubuhnya, kayak gitu sih sebenarnya. Jadi bukan cuman Si tentang hubungan-hubungan. si hubungan seksual ini gitu, Betul, tapi anak-anak yes, itu perlu tahu loh bahwa nanti badan lo tuh akan berubah kayak gitu kan. Jadi anak-anak lebih aware sama dirinya dan bagaimana dia bisa bersikap tentang ke orang lain Nah, gitu. Jadi Si menurut gue boundaries itu sih yang penting ya. menurut gue sih ini sangat Darurat lumayan, ya, darurat. berpengaruh banget nih sama sikap-sikap kita di luar sana gitu kan, karena mungkin ya tidak terbiasa mengetahui batasan-batasan dari kecil gitu. Dan sebenarnya ini isu yang udah sering disuarakan sama Dr. Boyke sama Mbak Zoya, tahu Mbak Zoya? Tahu Zoya Amirin. Udah sering disuarakan di mana-mana sebenarnya. Udah banyak sebenarnya menyuarakan, cuman kan lebih banyak lagi orang-orang yang ignorant dan tidak open minded ya sebetulnya. Itu musuh terbesar ya. iya. Tidak open minded. Tidak apa. Adanya open itu. Iya. Iya, gue udah tahu lo mau ngomong apa. Rekrutmen, open Oh rekrutmen. iya. Aman. Aman. Ini dikit lagi gue pegang nih gelas nih ya kan. Cakep. Oke. Ignorance. Iya. Iya. Nggak sama ini sih apa? Si sex education itu juga bener kata Dita tadi, bisa ngajarin respect juga bahwa ada perilaku-perilaku yang seharusnya lu tahan aja, nggak boleh lakuin sama orang lain, apalagi mengarah ke private parts gitu kan. Itu bisa jadi kayak balik lagi ke seksualitas gitu. Ada orang-orang yang mungkin saking mengenal tubuhnya, dia merasa itu adalah kekuatannya dia mau pakai baju apa aja sebenarnya itu terserah dia. Yang nggak boleh adalah orang lain yang melihat mereka, ya oke lah merasa terpicu gitu ya. Terpicunya nggak masalah menurut gue. Itu natural ya. Natural, lu terpicu, lu membayangkan sesuatu itu nggak masalah. Tapi kalau ketika lu udah melakukan sesuatu dan mengganggu si orang tersebut, itu yang jadi masalah. Balik lagi ke batasan ya. Batasan, boundariesnya itu penting. Nah kayaknya kalau sexual educationnya memadai gitu ya, kalau misalnya hal-hal yang konsensual ya kita pasti nggak akan ngurusin itu. Kalau lu setuju diperlakukan seperti itu dan dia juga mau memperlakukan kayak gitu ya nggak apa-apa. Itu di dalam konsen lo. Tapi kalau misalnya yang salah satu merasa terganggu, berarti kan nggak ada konsen juga. Merasa terganggu berarti itu udah jadi masalah tuh. Benar. Gitu. Jadi gini, kalau menurut Dita gimana? Gue pikir dia mau ngomong. Gue pikir lu mau apa? Jadi menurut gua gitu. Ternyata jadi menurut Dita gimana? Oke Dit. Mungkin kita bisa berlanjut dari si sexual education itu mungkin mungkin untuk yang bapak-bapak yang udah terlanjur besar seperti Bapak Kevin yang udah lumayan menyimpang ya mungkin. Apanya itu? Apanya nih? Emak bapakku nonton loh ini podcast loh. Jangan lo lempar-lempar yang begitu. Udah lumayan terlambat untuk enggak maksudnya Tidak ada kata terlambat untuk belajar. tidak ada kata terlambat guys. Ayo belajar Lifelong sex learner. education. Wih, lifelong learner nggak tuh? Mungkin apa namanya, instead of mungkin kita salah-salahin yang sudah lewat atau yang mungkin berada di luar kontrol kita, mungkin kita bisa mulai ke diri sendiri dulu nggak sih? Ya betul. Ya nggak sih, maksudnya misalnya nih apa namanya, ada suatu kejadian apa gitu kan, misalnya kan netizen suka gatel nih mulutnya, misalnya ada suatu kejadian apa antara laki-laki dan perempuan, instead of kita judging based on the gender, mungkin kayak kita bisa langsung fokusnya ke masalahnya aja nggak sih gitu. Jadi jangan dijudge si gendernya ini gitu, atau kayak ya udah lo reflektif aja gitu kan, kayak ya udah deh gue berarti dari kejadian ini apa yang bisa gue lakukan untuk diri gue sendiri dan untuk anak-anak gue gitu misalnya, untuk anak-anak gue atau untuk keluarga gue, apa nih yang bisa gue lakukan, daripada lo jelek-jelekin orang lain gitu kan, maki-maki orang lain yang nggak ada gunanya juga buat diri lo kan. Tapi Benar. kalau dari tadi kita ngebahasnya tentang dari sisi kenapa cowok selalu begini, untuk kondisi yang jeleknya ya. We're talking about toxic masculinity. Bagaimana kalau posisinya sebaliknya, toxic femininity? Gimana tuh? Ini baru sih gue denger, karena gue selama juga ini gue baru dengernya denger. toxic masculinity. Ya karena balik lagi lebih booming
toxic Budaya. masculinity karena lebih umum. Toxic femininity kalau di mata gua ada. Apa tuh? Apa tuh bang? Contoh paling gampang, feminis puritan yang menganggap Garis keras. iya yang sebenarnya salah kaprah, Iya. SJW, yang menganggap kita cewek nggak perlu cowok bla 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 bla, yang menganggap bahwa cewek itu lebih dari cowok. Iya, balik lagi ke superiority itu tadi ya. Iya. What do you guys think? Sebenarnya sih itu pilihan ya, sebenarnya itu pilihan, balik lagi ke pilihan masing-masing. Maksudnya dia memang dia butuh laki-laki atau memang dia bisa mandiri, itu balik lagi. Cuman kalau gue sih sebenarnya lebih ke ya selama itu memang pilihan diri lo sendiri dan tidak mengganggu orang lain gitu. Maksudnya lo nggak kayak nyuruh-nyuruh orang, udah lo nggak usah sama cowok, lo nggak usah sama cowok, lo nggak usah. Selama lo nggak kayak gitu sih menurut gue nggak masalah ya, karena balik lagi ke pilihan masing-masing gitu. Jadi ya itu sih maksudnya, kadang-kadang tuh ketika kita punya suatu pandangan, suatu pendapat tuh kayak kita suka merasa orang di sekitar kita tuh harus ngikut. Gitu atau harus setuju atau sesuatu yang di luar dari apa yang kita percaya tuh wah salah tuh. Iya. Ya Jadi nggak sih? maksain value kita buat Masain orang lain value ya. kita untuk orang lain, padahal kan ya kita lahir dan besar dari keluarga yang berbeda-beda, dari kebudayaan yang juga berbeda-beda. Lo nggak bisa memaksakan value yang lo percaya ke orang lain gitu. Walaupun misalnya lo satu agama, misalnya wah nih di agama ini lo salah tuh gitu, wah masuk neraka lo gitu. Aduh, panas. Itu kan bukan hak lo untuk menjudge orang itu. Benar, Gitu. benar, Sebenarnya benar. lebih ke situ sih, terlepas dari apapun si toxic femininity itu. Cuman ya kalau misalnya memang itu hanya kepercayaan yang lo percaya sendiri dan tidak merugikan orang lain sih, menurut gue ya serah ya gitu. Selama lo jangan suruh-suruh orang atau kayak lo malah jadi nyalahin lemah nih cewek kayak gini, lemah nih gitu. Iya benar-benar setuju sih. Gue juga setuju sih sama Dita, karena menurut gue ini lebih ke value kan. Gue percaya bahwa kita semua orang tuh punya value masing-masing. Value-nya beda-beda. Even kita dilahirkan di keluarga yang sama, gue ada kakak, even gue kembar pun, lo akan punya value yang berbeda. Gue yakin gitu. Pasti Dan dong. yang jadi masalah tuh kadang-kadang karena kita memaksakan value yang kita percaya. Orang-orang tuh, kita merasa bahwa orang-orang tuh harus percaya sama value kita juga. Dan balik ke Dita tadi, kalau value yang gue percaya adalah menurut gue paling benar, itu bukan berarti gue bisa memaksakan orang lain. Betul. Bahwa ya udah pokoknya value gue yang paling benar gitu, karena ya beda coy, benar, beda budayanya, beda apalah pola asuhnya mungkin dulu, atau beda macam-macam lah gitu. Jadi emang sebenarnya titik berat masalahnya menurut gue di situ, bahwa ketika ada value yang berbeda, kita tuh nggak seharusnya maksain gitu loh. Iya benar. Bahwa sama orang harus sama value-nya sama gue, bahwa value gue paling benar, karena kalau dari sudut pandang gue value gue paling benar, ya gue harusnya ingat juga bahwa mungkin dari sudut pandangnya dia, value dia juga paling benar gitu. Jadi menurut gue sih tipsnya guys, mind your own business aja, enggak sih? Ini gimana, Vin? Kalau gue sebenarnya ada gimana ya? Kalau punya pengalaman buruk sih. Oke. Kalau ngomongin feminisme ini gitu ya. Karena waktu itu sempat zaman-zaman gua kuliah tuh sempat tweet war gitu sama salah satu komunitas penggiat ini gitu. Terus maksudnya sesimpel, jadi mereka komunitas di kampus gua. Jadi ada komunitas itunya dan lagi pencalonan waktu itu ketua BEM. Oke. Nah akhirnya mereka bawa segala dalih-dalih mereka gitulah. Akhirnya gue agak tersentil, maksud gue ya udah men, maksud gue setiap orang punya kodratnya masing-masing gitu loh. Yes. Kalau gue mikir kan gitu ya. Maksudnya ya let's say kita tahu aja manusia di bumi ini kan maksudnya dua orang tuh cewek cowok gitu loh. Dan gak mungkin lu bisa berdiri sendiri tanpa cowok, dan cowok juga gak mungkin bisa berdiri tanpa cewek dong. Sesimpel ya lu kok gak ada bokap lu gak bakal ada nyet gitu. Sama kayak gue juga, gue kok gak ada nyokap gue gak bakal ada dong. Ya gimana caranya gue ada gitu, maksud gue gue nggak menyalahin itu ya, maksud gue ya udah, maksudnya lu pengen penyetaraan dari sisi misalnya jabatan segala macem, gue oke kok gitu. Maksud gue dipimpin sama bos yang cewek pun nih gue oke aja gitu ya, selama dia mimpinnya benar, jadi gue gak ada masalah. Tapi kalau dia sampai bilang kita nggak butuh cowok gitu, kita jalan aja sama cewek-cewek, mereka sampai bikinan touring cewek semua isinya gitu-gitu, lo bikin STR isinya cewek semua gitu. Itu jadi mengesampingkan, gue juga nggak ngerti mereka pada nggak punya pacar apa gimana, gue juga nggak tahu ya. Kenapa sampai kesana gitu mikir. Gitu bang, kalau dari gue itu pengalaman aja.
Jadi malah memisahkan diri Iya, gitu ya. malah memisahkan Oke. gitu. Makanya kalau gua ngelihatnya segala sesuatu yang toksik, segala sesuatu yang zaman sekarang disebut toksik, apapun itu yang digerakkan oleh para SJW, gua ngelihatnya ya ini memang tipikal orang-orang kita juga sih. Lu belum paham sepenuhnya, tapi udah merasa paling paham. Ya balik lagi kalau tadi lu bilang tentang cewek juga meminta kesetaraan dari jabatan dan lain-lain, kan kita ngomongnya setara. Iya. Tapi yang mostly para puritan itu suarakan itu adalah sebenarnya gimana caranya supaya cewek lebih dari Iya, cowok, iya. bukan setara. Udah kehilangan maknanya justru ya. Yes. Benar. Ya begitu pula dengan kasus-kasus lain, entah itu pecinta binatang, entah itu LGBTQ, entah itu apapun, segala sesuatu yang pemahamannya setengah-setengah, hasilnya jadi begitu. Nah, tapi justru emang kebanyakan ya orang yang pemahamannya setengah-setengah justru emang lebih rame mulutnya daripada orang yang benar-benar paham. Ya sayangnya mirisnya itu sudah disuarakan di satu teori kan, Hipodermik. Dunning-Kruger Mohon maaf, So tau biologi gua. apa gimana Pak? Komunikasi. Dunning-Kruger effect, gue nggak tahu pronunciation yang benar gimana. Dunning-Kruger effect yang grafiknya begini, terus begini. Apa tuh coba. Roaming. Jadi sumbu X-nya adalah tingkat pemahamannya. Sumbu Y-nya adalah apa ya? Kasarnya kalau di stand up comedy act out-nya lah. Oke. Seseorang yang tingkat pemahamannya baru sedikit akan selalu berlagak. Dia tahu sebenarnya. Yes, tapi sembari berjalannya waktu, sembari dia belajar lagi, oh ternyata gue belum tahu apa-apa. Nah justru itu memang ketika kita banyak belajar terus belajar, kita akan semakin banyak tahu. Justru yang udah banyak tahu itu akan merasa, oh ternyata masih banyak yang belum gua tahu ya. Iya betul itu dia. Yang taunya cuma setengah tuh kayak I know everything. Tapi itu balik lagi selama kalau dia mau belajar dan dia mau Nah, reflektif. itu Kalau dia udah poinnya. ngerasa oke, gue udah tahu semuanya, gue udah nggak perlu belajar lagi. Jadi memang itu yang sebenarnya harus Lelah banget, guys. dibiasakan. Iya benar. Lifelong learner. Terkait semua fenomena yang kita obrolin sejauh ini, yang gua nggak tahu berapa lama dan gua nggak peduli udah berapa lama. Potong-potong aja edit. Jadi Mas Bayu sudah 4 kali, berarti itu Mas Bayu udah nguap berapa kali tadi ya? Gua Udah nggak sejam dong. Oh, wow. Oh. tahu- oh, udah sejam. Oke. Dan gua nggak peduli juga. Ini udah 3 part berarti ya, 3 part. Tadi sampai mana gua? Sampai lo udah nggak peduli juga. Jujur banget gue udah kayak Yang oh, kita semakin udah banyak tahu. Iya, obrolin semakin kita ini. tahu. Semua yang kita obrolin ini balik lagi sebenarnya permasalahannya ada di gimana caranya kita, nggak usah ngomongin generasi yang udah keburu tua, Kodai. Kalau udah dah emang udah nggak ada gunanya sih Pak, udah dikubur. tapi kita juga, fokus gitu. gimana caranya kita membiasakan diri kita sendiri, balik lagi ke yang tadi, untuk nanti ngajarin ke penerus-penerus kita tentang pentingnya membiasakan yang benar. Tapi membiasakan yang benar nih luas nih Luas konteksnya. sekali. Benar menurut siapa gitu ya? Nah, Membiasakan yang proper. oke. Iya. Oke. Membiasakan Proper tuh bahasa Indonesianya apa ya? Proper itu apa ya? yang sesuai. Yang Tepat. sesuai, Yang- tepat Tepat ya. sesuai. Tuh. Ya itulah proper kalau mau pergi. Koper. Proper. Ya. Kayak main bola tuh di koper-koper. Kiper. Enggak itu oper. Aduh, salah lagi. Nyambung dia, males gue udah nggak mau main lagi sama Kevin, males. Ya kan main bola ada kipernya nggak? Iya, Iya apa-apa, kan. apa-apa. Iya, Salah bisa benar masuk, Kevin masuk, selalu masuk. benar. Patriarki nih. Patriarki. Oh, gitu ya. Itu bercandanya gitu bercandanya sekarang. Membiasakan yang proper dalam arti ya memang apalagi ketika kita ngomong ke diri sendiri itu prosesnya akan sangat tidak nyaman. Pasti. Ya tapi ya namanya belajar, mana ada yang nyaman sih. Betul. Jadi jangan takut untuk merasa tidak nyaman ya. Nikmatin aja. Oh kan. Nikmatin aja, yuk. Beb. Nikmatin aja. Kalau misal memang tidak nyaman ya memang Tidak nyaman. tidak nyaman, tapi untuk tujuan yang lebih baik kan, untuk lebih berfaedah, pemahaman akan konteks, pemahaman akan bagaimana kita refleksi diri sendiri, jangan mencari kambing hitam.
bagaimana kita harus memahami semuanya dulu baru ngomong. Betul. Kalaupun udah keburu ngomong, nah kebiasaan bagus lagi nih yang sebaiknya kita keluarin juga satu sama lain. Waduh bang. Kalau salah, akuin. Itu. Jangan pernah ngeles. takut kalau lu salah. Karena kadang-kadang orang tuh udah tahu dia salah, cuman karena dia malu, dia gengsi, jadi kayak gue bener. Malah dia ngegas balik. Betul. Bener. Heng. Ngegas balik berarti mundur tuh bang. Iya, Heng, betul. kalau Ngegas balik mundur. Karena sebenarnya dari kesalahan itu kita belajar kan. Ya kalau lu aja nggak mau mengakui kesalahan lu, gimana lu mau belajar? Oke, kita benar. tutup Kev. Marah. Betul. Yang penting belajar sih bang. Belajar balik tadi apa lifelong learner. Lifelong learner. Berarti mungkin kalau bisa disimpulkan itu adalah mungkin kita sebagai seorang sebagai pribadi gitu ya, yang kita butuhkan itu adalah menjadi reflektif Yes. dan Betul. menjadi open minded. Betul. Karena dari situ baru lo akan bisa belajar. Yes. Ya nggak sih, Betul. kalau lo nggak reflektif dan lo nggak open minded, lo akan stuck tuh di satu Satu tuh apa itu? namanya? Satu fase gitu. Stagnan. Stagnan. Oh, dan terkait reflektif, kalian udah tahu bagaimana caranya refleksi? Ada 50.000 dekat rumah gua bang. Lu mah pijit. Ada mau cobain nggak? Enak dah. Murah ya? Iya. Murah Pakai ya? katalog milihnya. Waduh. Waduh, apa tuh? Kalau dari gua, dari pendekatan yang perspektif yang lebih maskulin, gua akan mengajak kalian untuk refleksi itu kayak ngaca, kayak kita ngaca. Jadi kita ngeliat diri kita sendiri. Oh, yang bagus ini, yang jelek ini, katakanlah begitu, biar gampang Simpelnya ya. ya. Simpelnya begitu. Jadi kita berani melihat dari kejadian-kejadian yang kita udah alamin. Tadi kenapa ya gue begitu ya? Tadi gue ngelakuin ini kok Jadi gini. jadi begini. Jadi kita melihat diri kita sendiri dari perspektif Kita sendiri, Kita- diri kita sendiri. Tapi sebagai orang ketiga. sebagai orang ketiga. Itu dari Point of perspektif view-nya, gue. Tapi waktu itu gue ngobrol sama Dita dan dia punya pendekatan feminin yang masuk juga sih, dan gue tercerahkan begitu ngobrol sama dia waktu itu. Coba share. Oh iya, Gue bahkan lupa sama kata-kata gue sendiri. Apa tuh? serius. Apa sih apa? Jadi waktu itu Enggak ada ya? Enggak ada waktu itu dia bilang, dia cerita dia baru bisa merasa mengerti, memahami refleksi itu seperti apa setelah, kalau nggak salah lu yang bilangin. saya. Oh enggak, gue tahu, gue Lu tahu. pada Gue lupa tahu. semua nih Gue gimana tahu. sih? Gue tahu, gue ingat. Lu Alzheimer apa gimana? Anemia. Ingat? Jadi kayaknya ya, Amnesia, sorry. kayaknya sih mungkin setiap orang mempunyai cara untuk berefleksi yang berbeda-beda. Nah, ketika gue dalam proses untuk merefleksi diri, ketika gue memandang diri gue sebagai orang ketiga, paham nggak? Iya. Jadi ini lu lagi ngaca, lu mandangnya dari sono gitu ya? Iya gitu nggak sih, coy? Iya, sebagai Dari awal coy, kalau kosong mah gimana? Membedakan maksudnya gue Iya. melihat bayangan gue sebagai orang yang lain, bukan diri Iya. gue gitu. Susah tuh ya kayak gitu sebagai ya. orang Susah ketiga, dikit-dikit. gue nggak dapet tuh, Nggak dapat gue nggak esensinya. dapet esensinya. Hmm. Gitu. Nah, tapi ketika pada saat itu gue lagi private session mindfulness. Bus. Nah, kemudian gue diminta untuk menjadi seolah-olah gue menjadi sahabat. Jadi Sahabat? gue menjadi sahabat untuk diri gue sendiri. Gitu. Jadi kayak Ini gimana sih? Maksudnya gimana? Jadi sahabat buat perspektifnya diri tuh sahabat sendiri. bukan diri gue sendiri gitu. Ngerti gak sih lo, kayak gue gimana sih gue ngejelasinnya Dam? Oke. Jadi Coba dam. kalau pendekatan gua kan tadi ngaca ngelihat dari perspektif orang ketiga. Iya. Itu Nih, pendekatan yang maskulin. berat nih. Kenapa gue disebut pendekatan maskulin? Karena itu menggunakan logika. Ya. Oke. Sementara itu pemahaman akan refleksi itu seperti apa baru masuk di Dita dengan pendekatan yang feminin. Yaitu Kenapa feminin? Karena menggunakan perasaan. Jadi lu anggap waktu itu, ya anggaplah Dita sama Keket Keket. sahabatan nih. Heeh. Jadi dia menganggap gimana dia memperlakukan Keket sebagai sahabat. Iya. Jadi gue memperlakukan diri gue sendiri seperti sahabat, seperti gue memperlakukan sahabat gue. Berarti gue bisa minjem duit sama diri gue sendiri dong.
Iya. Nyebut sama Minjem duit sama sahabat. Tapi tips dari gue, lu jangan minjem duit sama sahabat ya, rusak persahabatan Iya, lo iya, asli. iya. Kalau lo dianggap sahabat sama Kevin, hati-hati. Hati-hati. Kalau tiba-tiba dipanggil sahabat, kabur. Enggak. Lu pasti mau dipinjemin Bay, duit, gue jatuh tempo bayar terus kan. bayar terus ya, Bay. Gitu. Nah, ketika gue refleksi itu, gue memandang diri gue seperti bagaimana gue memperlakukan sahabat gue, baru tuh kayak ya ampun, ternyata gue nggak pernah ada untuk diri gue sendiri, yang kayak gitu lah gitu. Karena ternyata gue tidak memperlakukan diri gue secara baik sebagaimana gue memperlakukan sahabat gue gitu. Ya, agak berat ya gue. Nggak apa-apa. Susah gitu gue. Gak apa-apa justru Namanya kita ngobrol ini justru Oh, ini gue tahu kan tadi lu ngomong pendekatan maskulin apa? maskulin. Pendekatan maskulin itu kan lu pakai logika. Yes. Nah, gue gak ada logikanya ini. Iya tuh makanya kenapa bingung. Reflektif. Dari Ini tadi. dia. Berarti maksudnya konsepnya Kevin tuh gini, lu kan maskulin nih ya secara logika. Kalau dia kan gak ada logikanya gitu. Kalau dia kan secara feeling, berarti gue gak ada feelingnya gitu kan sih. Gitu, konsepnya gimana sih, Bang? Kevin intinya bingung cara melakukan. Iya. Masih belum nangkep ya? Masih iya. Nggak apa-apa. Cara ngeliatnya. Nggak apa-apa, tapi yang penting ini. Nah, ini gimana kita Dia ngeliatin tangan lu. ap- Ya kan nunggu Gak sini. ada kebetannya di sini, gak ada. Ini- Gak ada kebetannya di situ, gak ada, Kev. ini adalah contoh kasus, contoh aplikasi langsung Capek banget. dari yang tadi kita udah sebutin, menghargai proses. Proses belajar itu memang kayak gini, tidak selamanya lu dengar lu langsung ngeh. Nggak apa-apa. Jadi biar ini kenapa gue lebih suka belajar dalam konteks ngobrol, karena informasi yang gue dapat gue akan serap dulu ke dalam. Nanti ketika pada waktunya biasanya sambil berak. Aduh. Sambil berak. Besok kita podcast di WC bisa, Bay. Biar gue bisa sambil mikir nih. Biasanya ketika kita sambil bakery kan kita suka dapat pencerahan. Holland. Mati nih kebetulan. Holland Bakery. Masuk lo, sponsor gue sebut. Udah dong. Pencerahan dapat ketika kita lagi relax gitu kan. Nanti nggak apa-apa, nggak usah buru-buru, nikmatin aja. Ini pemahaman lu simpan dulu aja. Kok nggak gini aja deh, biar simpel. Ntar lo bakery kabarin gue dah. Kita teleponan dah. Dapat. Tiba-tiba ada ngomongin Kevin. Vin. Kev, gue mau bakery nih. Udah gitu aja lah. Gue belum, bentar ya 5 menit. Ini pertama tadi dibilang jadi orang ketiga, nggak masuk tuh data gue. Masuk. Ini lagi jadi sahabat sendiri. Nggak apa-apa. Sama kayak Reja modelnya. Iya. Tapi tunggu deh, bingung ntar gua. dulu. Tapi bukannya sahabat itu termasuk orang ketiga juga? Iya, tapi beda pendekatannya. Kalau gua ngeliat dari Oh, ngaca, kalau orang ketiga itu kayak stranger aja gitu ya? Bukan orang ketiga, diri lo sendiri tapi sebagai orang ketiga. Oh iya. intinya dia menggunakan logika. Tapi Yes. ketika Kayak menganggap diri lu adalah sahabat diri lu sendiri, itu yang lu gunakan kan afeksi. Oh betul. berarti gini nggak? Kalau sudut pandang orang ketiga itu kayak kita baca novel gitu nggak? Baca novel jadi menceritakan tentang misalnya si Dilan sama Milea, tapi ini dari sudut pandangnya orang ketiga gitu kan? Tapi lu tidak terbawa dengan cerita. Ceritanya. Tapi lu paham ceritanya. Nggak kebawa gimana. feelingnya Nggak gitu. kebawa feelingnya. Nggak bisa gue gitu tuh. Anaknya feeling banget gitu ya? Anaknya perasaan. Feeling extrovert. Aku udah tes Steven kemarin. Ngomong apa sih dia? Gimana? Swab test. Apa sih lu? Tapi- Positif, negatif, Tapi apa sih? kalau lu belum paham tentang gimana lu ngaca, tapi mungkin lu akan lebih paham kalau lu merasakan lu punya sahabat, gimana lu memperlakukan sahabat lu. Lu bayangin kalau gue memperlakukan sahabat gue gimana sih? Lakukan itu ke diri lu sendiri. Ya, biasanya kan kalau sama sahabat tuh kita lebih perhatian, lebih sayang, lebih nanyain Itu kabar lo gimana gitu. Iya. Kadang-kadang kita tuh suka lupa loh nanyain kabar diri kita sendiri. Yes, betul. Iya gak sih? Kan kita udah tahu kabar diri kita sendiri. Belum tentu. Belum tentu. Kadang-kadang kalau misalnya ada perasaan-perasaan yang muncul, kalau misalnya kita lagi sibuk juga di dismiss dulu. Oke, gue nggak bisa ngerasainnya sekarang, gue harus ngelakuin ini, bla bla Gue bla nggak bla boleh sedih, bla. nggak boleh sedih, nggak boleh Apalagi sedih, yang nggak boleh sedih, overwhelming. Yes. Ya, contoh paling gampang deh. Tidur. Contoh paling gampang. Pandemi. Nah, seru nih. Sedikit banyak pasti akan Kipas. mempengaruhi kondisi mental kita.
Iya, banyak bukan sedikit banyak Bang. Yes. Heeh. Tapi hasilnya, kompensasinya kita melakukan segala sesuatu ya untuk menjaga tetap produktif lah, apalah segala macam. Pernah nggak kita nanya diri kita sendiri, gue ada masalah apa ya? Ketika gue pandemi ini, gue bermasalah nggak sih sebenarnya? Banyak masalah gue tuh. Bermasalahnya di mana? Banyak banget Bang. Untuk membangun self awareness-nya itu, tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa karena tidak semua orang biasa. Mungkin secara tidak sadar, ini asumsi gue aja ya, asumsi gue aja. Ya seuzonnya gue lah. Mungkin lu di sini belum paham karena lu secara tidak langsung sebenarnya sudah melakukan itu. Lu sudah aware dengan kondisi diri lu. Ah iya pasti lah Bang. Kalau gue kan gitu ya. Mau ngomong takut nih. Mungkin karena itu, tapi yang seringkali orang nggak sadar adalah kita bisa gali lebih dalam lagi sebenarnya. Iya sih. Sebenarnya intinya ya lo harus cari cara yang nyaman buat diri lo sendiri untuk belajar, untuk reflektif. Dan kalau belum paham nggak apa, Oke. wajar. Namanya belajar nggak akan langsung paham. Hari ini tikus belum nggak akan bisa, besok lo jadi gajah. Bener. Wow. Jumanji Juga bisa kayaknya Bang Jumanji. bisa sih, Bang. Nah makanya mungkin kembali lagi ya, ketika lo melihat hal apapun di luar sana, instead of lo ngejudge orang, mendingan ya lo belajar nggak sih, ya kan? Oh ternyata value gue sama value-nya dia beda. Betul. Iya iya. Kalaupun lu ada reaksi-reaksi manusiawi seperti, kok gue kesel ya ngeliatnya orang ya. Iya. Ya udah simpen aja. Ya kalau misalnya memang ada tempat untuk meluapkan itu silahkan, tapi setelahnya pikirin kenapa ya gue kesel sama dia? Apa yang bikin gue kesel sama dia ya? Oke. Itu. Tapi kembali lagi ya, mungkin meluapkannya itu memang benar-benar dari apa yang lo rasakan gitu, bukan lo menyalahkan si orang itu karena melakukan hal tertentu gitu. Jadi kayak misalnya kalau lo nggak setuju, lo nggak suka ya boleh-boleh aja. Misalnya gue nggak suka sama kejadian apa, terus gue cerita sama kakek, Kat kok gue ngerasa gini ya gitu, gue tadi ngeliat gini, tapi gue nggak menyalahkan orang itu atau menyalahkan kenapa orang itu melakukan hal-hal tertentu gitu, tapi lebih ke gue nggak sama nih pendapatnya atau nggak sama value-nya, dan itu membuat gue jadi ngerasa apa kayak gitu-gitu sih. Menurut gue masih fine aja sih untuk dibagi, dan menurut gue nggak perlu untuk kayak diumbar kemana-mana gitu kan. Itu kata kuncinya. That's the point. Itu kata kuncinya. That's the point, bro. Intinya balik lagi ke batasan sih, kalau itu sudah kata sampai kuncinya. mengganggu orang lain ya berarti itu harusnya nggak lo lakuin gitu. Itu kata Kalau misalnya lo bikin akun Instagram palsu gitu ya, fake account, nggak pakai foto, nggak pakai apa-apa, terus dipakai buat nyampahin komentar orang gitu, itu udah mengganggu dong. Berarti harusnya itu nggak lo lakuin gitu. Janganlah berlindung di balik anonymity gitu loh. Carilah cara untuk meluapkan emosi lo atau meluapkan apapun yang lo pikirkan dan lo rasakan dengan cara yang benar gitu, Yang Bertanggung proper. jawab dengan cara sih. yang proper dan bertanggung jawab. Jangan sampai itu menyakiti pihak lain, menyakiti orang lain gitu. Kasarnya banyak sekali kan. Sampai getar bang, sorry gempa nih. Banyak sekali yang sangat umum di negara kita. Ya contoh paling gampang dari sosok-sosok yang lebih superior, jangan nangis, nggak boleh marah segala macam. Bos, itu manusiawi. Itu Boleh, basic human emotion loh guys. boleh nangis, boleh marah, boleh kesel. Untuk yang namanya perasaan tidak ada benar dan salah. Betul. Yep. Yang ada benar dan salah adalah caranya. Perilakunya. Betul nggak? Tapi ketika kita ngomongin emosi, feeling, itu yang memang harus kita salurkan, karena itu kayak momentum, kayak hukum fisika, kelembaman. Sesuatu yang bergerak butuh effort lebih untuk dibikin berhenti, dan sesuatu yang berhenti butuh effort lebih untuk dibikin bergerak. Isaac Newton. Begitu pula Itu mah dengan gravitasi bang. begitu pula dengan perasaan. Makanya ketika ada orang-orang lagi nyampah, gila nih sini, jangan lu patahin. Udah sabar aja. Nggak akan sabar. Iya benar. Dengerin aja, biarin aja itu Dia butuh menyalurkan emosinya. Yes, Oh, itu dia. disalurin dulu. Nanti sambil lu analisis, sambil kita analisis,
kalau misalnya memang belum mau, belum bisa, belum memungkinkan untuk garuk-garuknya. dicari solusinya pada saat itu, paling tidak untuk jangka pendeknya kita alihkan dulu perhatiannya. Contoh, dia nyampa babet di satu titik, misalnya contoh paling gampang, makan yuk. Itu lebih baik ya dibandingin lo, atau lo kasih nasehat, ya lu makannya Enggak, jangan kayak enggak, gitu. Jangan. Kevin nih biasanya Enggak, gue gak pernah menasehati siapapun. Nggak akan masuk. biasanya lo di Iya. Ngomporin. Misalnya, emang ayo lu sikat aja gitu. Aku suka perpecahan. Perpecahan. jadi mungkin kita udah 2 jam nih kali ya. Udah 2 jam kayaknya. Udah 2 hari 2 malam ini podcastnya 20 episode. Mungkin bisa kita wrap up aja kali Iya. ya. Boleh, iya, boleh, iya. boleh. Hari ini. Kasihan Bayu udah ngantuk. Sebenarnya itu tadi sih kita udah nge-wrap up-nya adalah ya mendingan sebagai untuk for a better future lebih baik focusing on yourself, fokusin refleksi diri lah gitu, be open minded dan jangan pernah berhenti untuk belajar dan jangan pernah malu ketika lo salah. Yes. Selama lo setelah lo tahu lo salah, lo belajar dari kesalahan itu. Jangan malu untuk belajar. Instead of asking why there's nobody doing something about anything. Ya kenapa kita nggak jadi nobody itu? Betul. Iya. Nobody. Baju. Bodoh. Sorry nggak bisa banget dipancing. Iya. Jadi semuanya ya Point taken. dari diri sendiri aja dulu. Jadi Sobat Mula, dari pembicaraan kita yang sudah wow Bercabang 20 dekade. Ya. 20 dekade ini, semoga ada hal yang bisa ditangkap. Kembali lagi kita di sini selalu nggak pernah menyalahkan siapa-siapa, Betul. tapi kita selalu membahas si fenomenanya ini dan apa sih yang bisa kita pelajari dari fenomena Betul. ini. Begitu, Banget, Ibu Keket gimana? Gitu. Waduh, gabut tuh, gitu. 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 Oke, kalau begitu terima kasih banyak. Thank you banget Kevin. Ya, sejauh-jauh loh. Untuk waktunya. Jauh Sejauh-jauh. banget tuh dari ruangan situ barusan. Iya kan? Kalau Makasih. Adam juga jauh dari Mas Adam, Bekasi. makasih banget Iya. loh. By the way, Adam juga punya podcast. Kalau Wih, ini boleh kayaknya orang ini keren banget nih. Sabi Adam. nih. Boleh di follow Spotify-nya podcastnya Adam. Dal Gadal. Dalam gak dalam. Dalam Gadal. Dal gadal, Dal Gadal. gal gadot. Iya, bener Ini. juga. Dal gadal. Silakan Dal ya Gadal. dicari. Di situ udah banyak banget episode-episodenya. Ada episode yang sama gue sama Dita juga loh. Iya gitu. Ya ampun keren banget. Sama Keren gua banget belum, kan? sama gua Iya. dong. Oke, boleh. Kita serang nih cewek-cewek. Ya, Ayo. ya, Oh, tutup. ya tapi di podcast gue sih ini gue tidak ada peralatan seperti ini. Bikin di sini aja. Bikin di sini. Tidak ada. Bikin Inilah di sini. waktunya. Inilah waktunya. Bikin di sini. Oke, habis ini kita Habis ini bikin kita perjanjian. kontrak sama Mas Bayu. Ya. Langsung bikinin SPK Mas Bay. Langsung. Iya, benar. Oke, sampai mana tadi? Oh, wrap up. Wrap up. Udah wrap upnya. Sorry. Pamit. Tapi gue ingat. Oke, ya udah Tinggal kalau pamit gitu. kita. Tinggal pamit. Ya udah, oke pamit deh. Lu enggak gitu dong, Cong. Enggak gitu. Marah banget dia. Gini. Saya Kevin, terima kasih. Sama aja. Bareng lagi. Oke, kalau gitu Sobat Mula jangan lupa untuk selalu nonton kita karena pastinya walaupun pembahasannya agak kadang-kadang diselipkan dengan kata-kata yang agak sampah, tapi Sampahnya ke Sampahnya gua. spesifik ya. Sampahnya ke gua. tapi insya Allah ya, semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian. Pasti diambil ini, pasti diambil yang bagus-bagusnya aja. Pasti nih. Meskipun kita ngomongnya agak bercanda-bercanda ya kan, Iya. tapi sebenarnya pembahasan kita ada kok isinya. Ini Gue yakin. daging semua loh. Iya loh. Kurban loh. Daging. Di Daging. situ lagi tuh. Kok gue sering ngomong daging sih? Bukan itu, padahal yang mau ngomongin apa tadi ya? Ya gitu Ya deh udahlah. pokoknya. Dia skip. Skip banget gue. Oke, kalau gitu. Dadah Sobat Mula, thank you. Dadah, sampai bertemu di tahun depan. Thank you. Yeay. Udah lama Enggak ya. dong. Ciao. Bye bye. Xiaomi.